Kenapa? Isaid! Kiaman! Salaman! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan! Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Adalah namanya Ati Muhammad Zaki, Hadir Ustazah. Adnan Magali, Ahmad Al-Farisi, Airin Anggreni, Alika Maharani. Lihat kerapian dengan posisi tempat duduknya. Coba kebersihannya. Kebersihan tempat duduknya, meja, kursi, apa dah? Sampahnya di bawah ya. Di bawah sampahnya. Dikasih mas bajunya di dalam. Ya, hari ini kita mulai dulu dengan membaca surah Al-Asr. 1, 2, 3. Kita bilang tepuk pagi, 1 kali tepuk ya. Kalau saya bilang tepuk siang, 2 kali. Tepuk sore, 3 kali. Tepuk malam, tidak ada suara. Tidak ada suara buka ya. Ngerti? Enggak. Nanti konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya, betul. Tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Hari ini kita belajar tentang makna, hukum, syarat, dan rukun sholat jenazah. Ya, sebelum itu ibu mau sampaikan tujuannya ya. Tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu menganalisis makna dan hukum sholat jenazah. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan syarat dan rukun sholat jenazah. Materinya ya. Ibu mau tanya siapa yang pernah ikut menyolatkan jenazah? Siapa yang pernah ikut menyolatkan jenazah? Pernah? Ya, pernah. Terus apa yang kamu pahami tentang makna sholat jenazah? Sholat yang dilakukan saat ada muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia. Ya, betul sekali. Tentang dulu. Tanpa ada yang tidak melaksanakan sholat jenazah padahal dia orang muslim. Kenapa? Karena ada kendala waktu dan tidak tahu salah satu. Ya, betul. Nah, bagaimana perasaan Kak jika ada keluarga yang meninggal dunia? Di sini ibu mau membagi kelompok ya. Nah, jadi cara membaginya, ibu ada kertas, gulungan kertas. Ada angka yang sama nanti yang kalian temukan, yang sama dengan teman-teman. Ada juga yang beda. Kalian cari masing-masing satu. Ada angka di situ, ada angka 1, 2, 3, 4. Nah, angka yang sama duduk dengan kelompok yang sama. Misalkan kelompok 1 dapat ini, kelompok 1 dapat ini. Berarti satu kelompok sudah. Ya, kita mulai ya. Mulai kelompoknya. Ibu mau bagi kelompok ya. Kalian ambil masing-masing satu orang maju ke depan. Ya, bagian sini dulu maju, lagi maju. Ambil satu ya. Kemudian ganti.
Jadi kalian berkreasi sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Contoh poster informatif. Contohnya seperti di atas ya. Jadi judulnya kasih judul makna hukum syarat dan hukum salat jenazah. Ini kan contohnya. Contoh keseluruhannya posternya nah. Nah, di sini ada nomor 1 makna salat jenazah. Oh, jadi kalian isi di sini. Contohnya yang kedua hukum salat jenazah isi. Dalil tentang salat jenazah.
Ya, betul. Kemudian yang selanjutnya, takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah ya. Takbir pertama, kita kedua membaca sholawat Nabi yang ketiga. Takbir ketiga mendengarkan jenazah ya. Yang seperti Allahumma ghfir lahu warhamhu dan seterusnya. Kemudian dalam takbir keempat mendengarkan jenazah dengan doa yang beda. Setelah itu salam dan tidak ada rukun, tidak ada sujud ya. Siap. Nah, jadi itulah pelajaran hari ini ya. Minggu depan kita belajar tentang cara sholat jenazah ya. Maka segera kita belajar tentang hukumnya. Jadi minggu depan sudah praktek ya, praktek tata cara sholat jenazah. Terus takbir ihram ya. Terus yang terakhir salam ya. Terkait dengan jenazah ini tentang sholat jenazah. Nah, kita sebagai umat muslim selain melaksanakan sholat juga ya melaksanakan sholat jenazah. Kenapa kita harus melaksanakan sholat jenazah? Untuk menghormati jenazah yang telah ditinggalkan ya. Jadi kita menghormati dengan cara menyolatinya dengan sholat jenazah ya. Jadi kita juga tidak boleh membicarakan keburukan si mayat ya. Tidak boleh menceritakan keburukan dia ya. Karena dia sudah meninggal, tidak boleh. Kita harus membicarakan kebaikan-kebaikannya ya. Dan semoga kita juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said. Kiamat. Salaman. Julusan. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, Iman. Berdoa, Iman. Ya, bagaimana kabar siang hari ini? Baik. Kabar baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita jangan lupa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar di sekolah ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau menyuruh ke kelas dulu menyiapkan Said. Yaman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Muhammad Said Hasan ya. Siapa namanya? Andi Muhammad Zaki. Hadir, Bu. Adnan Magami. Sakit saja.
Nazila Nur Azifah. Sekarang ibu mau cek kerapian dan kebersihan tempat duduknya, mejanya, kursinya. Ya coba silakan mejanya. Misalkan kalau masuk, kalau keluar bajunya dicek masuk ya. Nah celananya dirapikan juga. Coba dicek satu. Kebersihannya juga sampahnya bagaimana? Sudah bersih nggak? Tidak dirati, cek diratinya coba. Sudah ibu. Coba dicek diratinya. Bersih. Kita beri dulu ya. Nah coba kalau saya bilang tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4. Nah terus kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, jangan ada bersuara ya. Jadi kalau ada kata tepuk, tepuknya saja, tepuk 1 tanpa ada kata tangan. Pasti. Nah, kalau tidak ada kata tangannya, jangan ada bersuara ya. Kalau ada saya bilang tepuk tangan 1 dan seterusnya bersuara sesuai dengan berapa hitungan. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2 dan seterusnya, tidak ada suara ya. Tidak boleh ya? Nah coba saya mau lihat konsentrasinya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk 1. Nah ini kan pembelajarannya yaitu peserta ini dapat menunjukkan etika dan adab yang harus diperhatikan selama pelaksanaan sholat jenazah. Kemudian pertanyaan ibu, pernah kalian sholat jenazah enggak? Pernah. Apa pernah ada keluarganya yang pernah meninggal terus pelaksanaan sholat jenazah? Ya pernah. Kenapa? Nah, kita punya pembelajaran tadi. Bagaimana kita tahu bagaimana caranya beretika dan beradab dalam pelaksanaan sholat jenazah. Ya, bagaimana ya? Etika dan adab yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sholat jenazah. Nah, yang pertama, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, niat sholat jenazah sebagai ibadah kepada Allah dan bentuk penghormatan terakhir terhadap jenazah. Yang kedua, khusyuk. Nah, konsentrasi dalam melaksanakan sholat jenazah. Jadi, dengan usaha khusyuk. Kemudian yang ketiga, berpakaian sawab. Nah, gunakan pakaian yang bersih dan sopan sesuai dengan syariat. Nah, yang keempat, datang tepat waktu ya. Jadi etika dan adab datang tepat waktu, usahakan datang tepat waktu agar tidak mengganggu jalannya sholat jenazah secara berjamaah. Kemudian berbaris rapi. Jadi kita kalau mau sholat jenazah harus rapi barisannya, rapi dan teratur. Kemudian menjaga kebersihan. Ya. Jadi selama sholat jenazah tidak ada bolehnya ribut dan bicara.
Yang kudus, yang ketertiban, menghormati jenazah dan keluarga, menjaga suara, mengikuti imam, mendoakan jenazah. Hari ini kita sudah mempelajari etika dan adab pelaksanaan salat jenazah. Jadi kita sebagai umat muslim ya harus menjaga adab ya, adab dan etika dalam melaksanakan salat jenazah ya. Tidak boleh berbicara salat pelaksanaan salat jenazah, harus khusyuk, niat yang tulus dan apa ya, berkonsentrasi, yang tertawa ya. Jadi kita harus menjaga kesopanan kita dalam melaksanakan salat jenazah. Ya, kemudian minggu depan materi selanjutnya kita akan lakukan tata cara salat jenazah ya. Tata cara salat jenazah berapa takbir? Ada berapa takbir salat jenazah ya? 4 ya. Jadi 4 kali tidak ada rukuk dan sujudnya ya. Dan minggu depan kita bahas materi selanjutnya ya. Oke. Sekian hari ini. Bila kita berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman suruh kita pulang karena kita berdoa agama masing-masing. Mulai.